Halo, selamat sore pemirsa, selamat Natal bagi Anda yang merayakan, dan demikian tadi berita pilihan Ani Sore yang akan menemani Anda selama 2 jam bersama saya Anissa Dasuki. Dan saya Fandi Hasih. Pemirsa, kami awali informasi hari ini dengan informasi pencarian satu warga yang hilang saat longsor di Kampung Lebak Cihideng, Lembang, Bandung Barat. Korban diduga tertimbun material longsor. Setelah sempat dihentikan pada Jumat dini hari, pencarian korban longsor kembali dilanjutkan petugas gabungan BPBD, TNI, Polri, dan relawan. Kondisi tebing yang rawan longsor serta kondisi rumah yang berada di jalan kecil menyulitkan petugas dan alat berat sehingga pencarian dilaksanakan secara manual. Atas nama Pak Dedi Rohendi, usia 43 tahun. Ini kendalanya apa ini, Pak? Evakuasi ini pencariannya? Ya, sejauh ini kita lakukan secara manual karena memang alat berat tidak mungkin masuk akses ke lokasi. Sementara itu, petugas masih mencari satu orang yang diduga tertimbun material longsor. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Seorang anak yang tertimbun material tanah longsor berhasil dievakuasi petugas di Kampung Lebak Cihideng, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Korban yang masih berumur 5 tahun ini langsung dibawa petugas ke rumah sakit terdekat guna mendapatkan perawatan medis. Peristiwa ini bermula saat hujan deras yang membuat tebing setinggi 10 meter longsor dan menimpa 2 bangunan rumah warga yang berada tepat di bawahnya. Akibatnya, satu keluarga yang terdiri dari pasangan suami istri dan 2 orang anak tertimbun longsor. Suami saya lagi duduk yang dekat tembok pinggir rumah ya, yang dekat tebing. Anak saya yang kecil lagi tiduran, lagi main mobil-mobilan. Saya sama anak yang ini lagi lagi mau makan, lagi nyiapin mangkok, lagi nyiapin makanan. Cuman udah itu langsung pintu dibuka, langsung kita lari. Maksudnya mau lari, tapi nggak keburu lari, Pak. Nggak sempat buka pintu malah. Petugas BPBD dan warga terus mencari satu anak yang diduga tertimbun material longsor. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Sementara itu, akibat luapan Sungai Citarum, banjir merendam kawasan Balendah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sejumlah warga harus menggunakan perahu untuk beraktivitas. Banjir dengan ketinggian hingga 50 cm merendam Jalan Raya Bale Endah serta Jalan Andir. Akibat banjir, Jalan Andir menuju Katapang tidak bisa dilalui kendaraan bermotor. Warga pun harus menggunakan perahu untuk menyeberang. Air dari Majalaya, dari mana-mana, dari Citarum, dari Banjaran juga. Pak nih, sudah ada perbaikan sungai ini, kayak gimana tanggapannya nih? Belum ada perubahan. Harapannya pengen kayak gimana sih? Ya, harapan pengen surut aja, pengen tidak banjir. Banjir akibat luapan Sungai Citarum bukan kali pertama terjadi. Banjir kerap terjadi saat hujan dengan intensitas tinggi. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Diduga hilang konsentrasi saat pengemudi sebuah mobil minibus terjun ke dalam Sungai Sumberkolak, Situbondo. Proses evakuasi pun berjalan dramatis karena warga ramai-ramai menarik mobil dengan tali. Mobil yang dikemudikan Sumarto ini mengambang dengan kondisi miring usai menabrak pembatas jalan dan masuk ke sungai. Puluhan warga yang melihat kejadian ini pun berusaha membantu mengevakuasi mobil. Kelalaian dari pengemudi, makanya dari itu kami himbau untuk para pengemudi, silakan sebelum Anda mengendarai kendaraan pastikan Anda memiliki kemampuan untuk mengemudi, yang berarti Anda sudah harus memiliki SIM. Kalau memang belum memiliki SIM, silakan gak usah mengemudi dulu kendaraan bermotor karena membahayakan para pengguna jalan. Beruntung tidak ada korban dalam peristiwa ini karena pengemudi berhasil menyelamatkan diri.
Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Sebuah truk tronton bermuatan bata ringan jatuh ke sungai lantaran melewati sebuah jembatan yang tiba-tiba roboh di Batang, Jawa Tengah. Pengemudi mengaku melewati jalur tersebut karena arahan dari aplikasi peta online. Jatuhnya sebuah truk tronton ke sungai di Desa Lawangaji, Kabupaten Batang menjadi perhatian warga. Truk yang membawa herbel atau bata ringan jatuh setelah jembatan yang dilewatinya roboh. Sopir truk mengaku melewati jalur tersebut karena mengikuti arah aplikasi peta online. Proses evakuasi truk terkendala jalur yang sempit. Saya mengikuti Google Map, Pak. Mengikuti Google Map, saya diarahkan untuk ke sini. Saya sampai di pom bensin, suruh putar balik, saya putar balik. Di situ saya ngisi BBM di pom bensin, sambil tanya mau ke tujuan tersebut. Saya diarahkan untuk belok kiri. Cuman dari situ, sebelum belok kiri itu saya kayak udah ada yang nuntun. Sudah ditangani oleh teman-teman lalu lintas Batang. Nanti akan dilaksanakan pengepokan untuk evakuasi sebelum kendaraan nanti kita angkat di pok dulu muatannya supaya bisa dievakuasi sehingga nanti bisa dilaksanakan perbaikan jembatannya. Jembatan menghubungkan Kecamatan Kandeman dan Kecamatan Wonotunggal. Akibat kejadian ini, warga harus memutar sejauh 5 km. Dari Batang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Libur Natal dan Tahun Baru kawasan wisata Puncak dipadati wisatawan. Sementara arus lalu lintas di tol Jakarta Cikampek terpantau lancar. Volume kendaraan yang datang dari arah Jakarta menuju kawasan Puncak terpantau ramai lancar. Namun terjadi antrian kendaraan kurang lebih sepanjang 1 km di Simpang Gadok karena petugas memeriksa surat hasil rapid test antigen wisatawan. Yang tidak dapat menunjukkan surat tersebut, maka petugas akan meminta mereka memutar balik kendaraan. Sementara arus lalu lintas pada ruas tol Jakarta Cikampek saat perayaan Natal terpantau lancar. Pos pengamanan Natal dan Tahun Baru pada titik ini tersebar, salah satunya di kilometer 48 yang digelar oleh Polres Karawang dan Jasa Marga. Rekayasa lalu lintas dengan sistem satu arah atau kontraflow akan diterapkan Jasa Marga secara situasional guna antisipasi kepadatan. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini lalu lintas di wilayah Puncak dan Tol Jakarta Cikampek, sudah ada rekan kami Pangeran Negara dan Armalina di sana. Kita ke Pangeran Negara terlebih dahulu yang berada di Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Pangeran, bagaimana kondisi di wilayah Puncak? Katanya sempat ada mobil yang diminta putar balik karena tidak bisa menunjukkan rapid test antigen ya? Anissa, Fandi, benar sekali bahwa tadi pagi sempat ada pemeriksaan yang dilakukan oleh sejumlah petugas gabungan di Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat yang tentunya meminta setiap pengendara untuk menunjukkan hasil rapid test antigen untuk bisa melanjutkan perjalanannya menuju kawasan Puncak. Metode pemeriksaan dilakukan secara bergiliran, artinya setiap petugas ini mendatangi sebuah kendaraan, kemudian pengendara diminta untuk membuka kaca dan menunjukkan apakah mereka sudah mengantongi hasil rapid test antigen. Apabila tidak didapati bahwa mereka sudah memiliki surat hasil rapid test antigen, maka para petugas ini tidak segan-segan untuk meminta para pengendara tersebut memutar balik ke daerah asal. Sebenarnya sudah ada fasilitas kesehatan yang sudah diberikan oleh pihak pemerintah Kabupaten Bogor untuk melakukan rapid test antigen yang jaraknya tidak jauh dari Simpang Gadok. Namun para petugas ini tidak menyarankan ataupun tidak mengarahkan para pengendara yang tidak mengantongi surat hasil rapid test antigen tersebut untuk masuk ke pemeriksaan tersebut. Karena menurut petugas seharusnya masyarakat sudah memiliki kesadaran yang tinggi, artinya mereka sudah melakukan persiapan khusus untuk bisa melakukan perjalanan menuju kawasan Puncak dengan melakukan dengan menunjukkan hasil rapid test antigen, sebab sosialisasi untuk mewajibkan setiap wisatawan atau masyarakat menuju kawasan Puncak untuk memiliki surat rapid antigen ini sudah dilakukan sejak pekan lalu. Kendati demikian, kami bisa melaporkan saat ini kondisi kami berada di Simpang Safari dan saat ini arus lalu lintas yang kami bisa laporkan terpantau padat, namun kepadatan ini hanya terjadi khusus kendaraan yang datang dari arah Puncak menuju arah Jakarta. Sementara untuk kendaraan yang datang dari arah Jakarta menuju Puncak
ini kondisinya ramai lancar, kami tidak melihat ada kepadatan ataupun keramaian yang terjadi. Sampai dengan saat ini pun kami belum mengetahui secara pasti apakah pihak kepolisian dari Satlantas Bogor akan melakukan rekayasa lalu lintas guna meminimalisir potensi titik-titik kemacetan ataupun simpul-simpul kemacetan. Nah, yang sedang Anda lihat di belakang saya adalah keramaian yang terjadi di Simpang Safari khusus yang menuju arah Jakarta. Hal ini terjadi akibat ada keramaian yang sekarang sedang berlangsung di Pasar Cisarua, dan tentunya kita berharap di momen libur panjang Natal dan Tahun Baru ini seluruh masyarakat bisa sadar bahwa diam di rumah lebih baik dibandingkan dengan berpergian keluar. Anissa dan Fandi. Baik, dari Simpang Gadok kita beralih ke Tol Jakarta Cikampek, ada Armalina. Armalina, Anda ada di rest area saat ini, apakah ada antrian pengendara yang melakukan rapid test di sana? Ya, Fandi, Anissa, dan juga pemirsa, sepertinya sebenarnya maksud kami ini untuk di kilometer 57 rest area Tol Jakarta Cikampek sudah tidak ada lagi pemeriksaan rapid test antigen. Namun memang untuk posko rapid test ini masih ada di kilometer 57, dan tadi kami menanyakan ke sejumlah petugas bahwa yang melakukan rapid test di kilometer 57 ini hanyalah sejumlah warga ataupun masyarakat yang memang ingin melakukan rapid test antigen, di mana untuk rapid test antigen di kilometer 57 Tol Jakarta Cikampek ini juga tidak dikenakan biaya sama sekali yang disediakan oleh Polres Karawang. Dan memang saat ini ada sejumlah pengendara yang sedang berada di kilometer 57 rest area dan mereka tertarik untuk mengikuti rapid test antigen yang berada di posko ini. Memang untuk masyarakat yang melakukan perjalanan melewati Tol Jakarta Cikampek ini juga bisa melakukan rapid test antigen tanpa dikenakan biaya yang berada di pos kilometer 57. Selalu tadi kami sepenglihatan kami untuk arus lalu lintas di Tol Jakarta Cikampek hingga kilometer 57 ini tidak ada kepadatan kendaraan dari arah Jakarta menuju ke arah Cikampek. Nampaknya ini sempat ada kepadatan pada pagi hingga siang tadi, namun sore menjelang malam ini kami masih belum melihat adanya kepadatan yang berarti, artinya masih terlihat ramai lancar untuk di Tol Jakarta Cikampek. Fani dan juga Anissa. Baik, terima kasih Armalina melaporkan langsung dari Tol Jakarta Cikampek, dan sebelumnya ada rekan kami Pakar Negara melaporkan langsung dari kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Pemirsa, 8 pelaku tawuran di Kemayoran, Jakarta ditangkap petugas Reskrim Polsek Kemayoran, Jakarta Pusat. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda.